Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah, karena berkatnya lah kita masih bisa belajar dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam keadaan secara online ataupun daring. Serta tak lupa juga salawat bersertakan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Yuna wa Habibuna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kami di sini saya bersama rekan saya Sally Pandina akan menjelaskan tentang presentasi kami, yaitu tentang mujmal dan mubayyan. Mujmal akan dijelaskan oleh Sally Pandina. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Pandina. Di sini kami akan menjelaskan pengertian mujmal mubayyan. Saya akan menjelaskan pengertian mujmal. Secara bahasa, mujmal berarti samar-samar dan beragam atau majmuk. Mujmal ialah suatu lafaz yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan. Dapat juga dimengerti sebagai lafaz yang global, masih membutuhkan penjelasan atau bayan, atau penafsiran atau tafsir, seperti pada Al-Quran Surat An-Nur ayat 56, yang masih memerlukan penjelasan tentang tata cara dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Quran Surat An-Nur ayat 56. Mendirikan sholat dalam ayat di atas masih mujmal atau belum jelas karena tidak diketahui tata caranya, maka butuh dalil lainnya untuk memahami tata caranya. Dan kata menunaikan zakat dalam ayat di atas masih mujmal karena belum diketahui ukurannya, sehingga untuk memahami masih diperlukan dalil lainnya apabila terdapat lafaz mujmal pada nas syar'i sebelum syar'i itu sendiri. Untuk itu dikemukakan oleh sunnah amaliyah dan qauliyah menafsirkan sembahyang dan menerangkan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan tata caranya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Demikian juga Nabi menafsirkan zakat dan segala hal yang dikemukakan oleh secara mujmal oleh nas Al-Quran. Mujmal dalam bahasa adalah global atau tidak terperinci. Menurut istilah adalah lafaz yang tidak bisa dipahami maksudnya kecuali bila ada penafsiran dari pembuatan mujmal. Mujmal adalah lafaz yang tidak dapat dipahami dari lafaz tersebut ketika menyebut sesuatu, tetapi dipahami dari lafaz tersebut lebih dari satu hal dan tidak ada spesifikasi atas hal tersebut atau jika dibandingkan dengan yang lain. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya mubayyan akan dijelaskan kepada rekan saya, yaitu Safitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mubayyan. Pengertian mubayyan secara etimologi, kata mubayyan seakar dengan kata bayyan yang berarti jelas atau terang. Kata bayyan dapat pula berarti menjelaskan makna dan menjelaskan sesuatu yang tertutup maknanya. Istilah mubayyan adalah lawan dari kata mujmal. Secara istilah, para usul fiqh mendefinisikan mubayyan sebagai berikut. Mubayyan adalah suatu lafaz yang dialah telah jelas dengan memperhatikan maknanya. Contoh yang dapat difahami maksudnya dengan asal peletakannya seperti lafaz sama yang artinya langit. Dalam hubungannya dengan mubayyan, maka dapat dipahami tiga hal, yaitu yang pertama mubayyan yang dijelaskan, yang kedua mubayyin yang menjelaskan, dan yang ketiga bayyan yang berarti penjelasan. Bentuk mubayyan dilihat dari segi kejelasan maknanya. Bayyan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama al-wadih bin nafsih, yaitu lafaz yang jelas maknanya, jelas awal penggunaannya sehingga tidak membutuhkan penjelasan lain. Kejelasan ini diketahui melalui pendekatan bahasa, seperti firman Allah surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi,
Wallahu bikulli syai'in alim, yang artinya Allah mengetahui segala sesuatu. Dan yang kedua yaitu al-wadih bil ghairihi, yaitu mengetahui maknanya tidak perlu dibantu dengan lafal lain. Baiklah, hanya itu penjelasan dari kami, yaitu tentang mujmal dan mubayyan. Jika terjadi kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.